lagi kan doanya. Ya kadang-kadang tuh begitu, udah didoakan sama siapa, jemaat atau penatua, pendetanya mesti nggak mantep. Masih ngajak berdoa lagi. Tuhannya bingung, bukannya tadi barusan berdoa gitu. Oke, teman-teman. Kita sampai kepada Pengkhotbah 11 ya, Pengkhotbah 11 ayat 1 sampai 6 ya. Nah, tapi untuk memahami Pengkhotbah 11 ini, saya mau mengajak teman-teman untuk mereview ya dua pemahaman utama yang muncul di dalam kitab Pengkhotbah. Saya kira kalau teman-teman yang ikut dari awal, mestinya teman-teman masih ingat ya. Tapi baiklah, karena mungkin ada juga teman-teman yang baru, jadi saya akan mulai dulu dengan dua pemahaman utama dalam kitab Pengkhotbah. Yang pertama, Pengkhotbah itu berbicara tentang waktu. Ya. Nah, teman-teman, bagaimana konsep waktu menurut Pengkhotbah? Ya. Nah, konsep waktu menurut Pengkhotbah itu tidak semata-mata linier. Linier itu seperti garis gitu, lurus terus gitu ya, lurus terus gitu menuju ke depan ya, dari belakang menuju ke depan. Nah, kita kan seringkali membayangkan waktu itu seperti itu ya. Setiap kali kita memasuki tahun baru, maka kita kemudian membayangkan bahwa tahun yang lama sudah berlalu, kita masuk tahun yang baru, terus kita berjalan di tahun yang baru itu terus sampai nanti kita tiba di 31 Desember, lalu masuk lagi tahun yang baru. Jadi waktu itu seringkali kita bayangkan itu linier, seperti sebuah garis lurus begitu. Nah, teman-teman, kalau kita memperhatikan Pengkhotbah, kitab Pengkhotbah, maka Pengkhotbah itu memahami waktu itu betul, waktu itu bergerak ke depan, itu betul. Tetapi pada lain sisi, Pengkhotbah melihat bahwa waktu itu adalah sesuatu yang berputar juga. Berputar juga. Jadi mirip dengan spiral atau per, ya, mirip per. Per itu kan bergulung-gulung begitu, berputar-putar begitu, tetapi juga dia dari ujungnya itu dia ke ujung yang lain itu dia bergerak ke depan. Cuman geraknya itu tidak lurus, tapi geraknya itu berputar terus begitu. Nah, di mana kita bisa melihat pemahaman waktu yang berputar seperti itu? Kita bisa melihatnya di dalam Pengkhotbah 1, ya, dalam Pengkhotbah 1, misalnya ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, ya. Saya bacakan saja. Saya nggak sempat menuliskannya, tempatnya juga terbatas. Saya bacakan saja, ya. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Ya. Lalu, nah, kesimpulannya ada di ayat 9. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Jadi, yang ada akan ada lagi. Ya. Nah, teman-teman, pemahaman waktu yang berputar ini sebenarnya berangkat dari pengkhotbah. Jadi Pengkhotbah itu dia
selain seorang teolog, seorang yang belajar teologi, memahami tentang Tuhan, tetapi juga dia itu pengamat kehidupan. Jadi dia mengamati kehidupan itu, dan dari pengamatannya itu, dia melihat ternyata tidak ada yang baru di bawah matahari. Ya, kenapa? Karena berputar. Jadi dari titik-titik ini putar balik lagi, putar balik lagi. Betul, dia seperti spiral bergerak ke depan, tetapi sehingga konteksnya berbeda, waktunya berbeda, terus berbeda kan. Tahun 2021 tentu beda dengan tahun 2020, tetapi apa yang ada di dalam tahun 2020 sangat mungkin akan ada di tahun 2021. Atau mungkin jaraknya panjang, bisa juga jaraknya 1 abad, ya. Tetapi tetap perputaran waktu itu kelihatan meskipun jaraknya 1 abad, ya. Contohnya misalnya di tahun 1928 kalau nggak salah ya, saya tidak terlalu ingat persis ya. Kalau nggak salah 1928 ya 1920-an lah, 20 berapa begitu. Pada waktu itu di seluruh dunia terjadi yang namanya pandemi. Kalau teman-teman yang usianya sudah 70 tahun begitu mungkin masih ingat ya berita-berita di sekitar itu ya. Terjadi pandemi yang namanya flu Spanyol. Jadi ada flu Spanyol, itu di tahun 1920-an, 20 sekian begitu. Nah, di tahun 2020, sama kan, di sekitar tahun 2020-an, terjadi juga pandemi COVID-19. Ya, ini kan juga sejenis flu juga sebetulnya COVID itu. Nah, kalau berdasarkan pengamatan pengkhotbah, maka pengkhotbah mengatakan, ya apa yang sudah pernah ada akan ada lagi. Ya, segala sesuatu berputar balik lagi. Dulu ada pandemi flu Spanyol, sekarang ada pandemi COVID-19. Nanti tahun tahun 1 abad lagi, ya mungkin ada pandemi lagi, nggak tahu pandemi apa lagi. Itu pengertian pengkhotbah seperti itu, ya. Sehingga saya selalu warning, ya berdasarkan pengkhotbah, saya selalu warning kepada teman-teman yang berdiskusi dengan saya, ya secara khusus, saya seringkali warning begini, hati-hati ya, habis pandemi ini kita akan berhadapan dengan yang namanya resesi ekonomi. Ya. Loh, kok Pak Pendeta tahu? Ya, saya nggak tahu. Saya cuma melihat apa yang dilihat oleh pengkhotbah. Pada waktu dulu itu ada flu Spanyol. Habis flu Spanyol, terjadilah Great Depression. Ya, resesi ekonomi yang besar. Nah, ini sangat mungkin juga begitu. Kalau melihat gejala-gejala perekonomian, mengalami kemandekan, dan sebagainya. Ya, tapi oke lah, saya nggak mau berbicara soal itu, saya nggak mau jadi peramal juga, tetapi saya mau menjelaskan kira-kira yang dipahami pengkhotbah tentang waktu itu seperti itu, bahwa waktu itu berputar, ya balik lagi seperti spiral. Nah ini nanti kenapa saya masuk ke sini, karena apa? Karena di dalam ayat kita nanti pengkhotbah 11 ayat 1 itu kita melihat lagi pola perputaran itu, ya.
Ketika pengkhotbah mengatakan, nanti kita akan bahas ya, tapi saya singgung sedikit. Ketika pengkhotbah mengatakan, lemparkanlah rotimu ke air, maka kamu akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Nah, ini kan bentuk perputaran juga. Roti di tangan saya lempar ke air, tapi nanti ternyata rotinya tuh balik lagi ke saya gitu. Ya, saya mendapatkan lagi roti itu. Gitu. Nah, itu yang nanti kita akan bahas ayat per ayat. Tapi intinya seperti itu, ya, tentang waktu. Yang kedua, teman-teman, ini juga pemahaman utama yang dipahami juga oleh pengkhotbah, yaitu pemahaman tentang Allah. Ya, nah, karena pengkhotbah ini kan bukan cuma seorang pengamat kehidupan, tapi jika dia juga seorang teolog, dan karena itu dia mengamati tentang Allah juga, gitu ya. Nah, bagi pengkhotbah, Allah itu adalah apa ya, sang Khalik begitu, Tuhan begitu, yang berkarya secara misterius. Jadi kita itu manusia tidak pernah mengerti karya Tuhan itu, ya. Kadang-kadang kita suka bingung dengan kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang kita mempertanyakan juga tentang Tuhan. Ya, kenapa? Karena itu berangkat dari ketidakmengertian kita sebagai manusia. Jadi karya Allah itu sulit kita pahami dengan akal kita, ya, di luar pemahaman manusia. Tetapi karya Allah itu harus diterima dengan iman. Jadi dia harus diterima dengan iman, ya. Nah, yang kita harus terima dalam iman, kita harus yakin bahwa meskipun saya tidak tahu rencana Tuhan, jalannya Tuhan, karya Tuhan, kita harus yakin bahwa Tuhan itu akan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Segala sesuatu itu berarti apa? Berarti bukan cuma diri kita, tapi seluruh kehidupan ini, alam semesta ini, semuanya akan dibuat indah. Loh, nah sekarang baru COVID, semua orang menderita, iya, tapi nggak apa-apa. Nanti akan ada waktunya semuanya menjadi baik lagi. Nah, itu yang dipahami oleh pengkhotbah, ya. Allah yang berkarya secara misterius. Kalau kita tanya, lah, tapi kenapa kok sampai ada COVID? Kenapa Tuhan biarkan? Nggak ngerti kita. Ya udah nggak tahu. Pokoknya dengan iman, semua ini akan jadi baik pada akhirnya. Ya, itu yang dipahami oleh pengkhotbah. Saya kira itu dua pemahaman utama yang mendasari pembahasan kita untuk pengkhotbah 11 ayat 1 sampai 6. Nah, kita akan membahas ayat per ayat ya supaya gampang. Jadi karena ini tempatnya juga terbatas ya, artinya tidak seperti di gereja saya bisa nulis-nulis di papan tulis, di whiteboard dan sebagainya, maka saya akan membahas ayat per ayat. Mari kita melihat ya. Ayat yang pertama. Nah, teman-teman, inilah ayat yang pertama yang saya katakan tadi, ya. Sorry, kok loncat. Nah, ini dia. Ya, ini ayat pertama yang saya katakan tadi. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya lama setelah itu. Ya. Nah, teman-teman, kalau Anda memperhatikan sungguh-sungguh ayat 1 ini, bukankah di balik ayat 1 ini terjadi tadi sebuah perputaran tadi, ya, gerak berputar tadi. Roti yang dilempar ke air,
masuk air kita akan mendapatkannya kembali. Ya. Nah, cuman sekarang agak bingung. Kalau kita cuman berbicara ayat 1 saja, kita terus bingung. Gitu. Ya. Artinya kalau ayat ini dilepaskan dari ayat-ayat yang lain, kita bingung ini apa maksudnya ya, gitu ya. Oke, bahwa ini sebuah gerak berputar, oke, ya. Tapi maksudnya apa dengan kata lemparkan roti ke air? Ya. Nah, oleh karena itu, kita tidak bisa melepaskan ayat ini dari ayat selanjutnya, yaitu ayat yang kedua. Ya, kita ngintip dulu ya. Ayat yang kedua kita intip dulu. Nah, ayat yang kedua itu ini, ya, berikanlah kepada 7 bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Ya, ini kita ngintip sedikit ya. Oh, jadi ternyata ayat 1 yang dimaksud dengan melemparkan roti ke air itu berkaitan dengan persoalan memberi. Ya, memberi, berikanlah bagian kepada 7 bahkan kepada 8 orang. Ya. Jadi kita lempar roti itu kan seperti kita memberi begitu. Ya, itu kaitannya ya. Sehingga saya menuliskan di sini, karena itu tindakan melempar roti ke air itu harus dipahami sebagai sebuah tindakan memberi yang tulus. Loh, maksudnya apa? Kok memberi yang tulus? Kok ada kata yang tulus? Kita lempar roti ke air, itu kan seperti buang roti, begitu ya, dan secara tulus saja. Jadi kita tidak mengharapkan bahwa nanti akan ada imbal balik kepada kita, gitu ya. Tapi pengkhotbah mengatakan, kamu nggak usah mikir itu, nanti rotimu balik sendiri, ya. Rotimu itu nanti balik sendiri. Tapi ya sudah, kamu nggak usah mikir. Pokoknya kalau mau kasih aja, tulus saja. Tanpa kita berpikir bahwa nanti dia akan memberikan sesuatu kepada kita. Bentuknya mungkin bukan roti, bentuknya mungkin yang lain, tapi udahlah nggak usah dipikir gitu. Ya, jadi kita nggak usah ingat-ingat apa yang kita sudah berikan. Ya. Nah, teman-teman, yang menarik kalau kita baca kitab-kitab tafsiran, itu yang menarik adalah bahwa kata roti di dalam bahasa aslinya itu bisa diartikan sebagai benih, ya, sebagai benih. Jadi kata roti itu bisa diartikan sebagai grain, benih. Ya. Jadi ketika ada orang menafsirkan begini, ketika dia membaca pernyataan pengkhotbah ini, orang itu menafsirkan bahwa pengkhotbah itu sedang membayangkan seseorang yang sebenarnya sedang menabur benih, ya, benih gandum yang nantinya akan jadi roti, makanya bisa disebut roti, bisa disebut benih, gitu, ya. Nah, benih ini dilempar ke air, maksudnya itu bukan air sungai ya, bukan air sungai, tapi air yang mengambang di sawah. Kalau kita pergi ke sawah-sawah itu kan ada air di situ. Nah, kita lempar benih itu ke air, lalu benih itu akan turun ke dalam air, lalu lenyap. Ya, turun ke dalam air, nggak kelihatan lagi lenyap. Udah, terus kita tinggal pergi, kita nggak liatin lagi, ya. Nah, setelah beberapa waktu kita balik lagi ke sana. Lah, ternyata benih yang kita lempar dan masuk ke dalam air itu sudah tumbuh, ya, sudah tumbuh dan kemudian memunculkan bulir-bulir gandum
atau padi atau apalah ya. Nah, ada orang menafsirkan seperti itu ya. Tapi apapun itu penafsirannya, intinya adalah bahwa ketika kita melempar kita melakukan kebaikan hati, maka nanti kebaikan hati itu juga pasti kita akan menerima juga dari orang lain, siapapun itu. Jadi tidak usah takutlah untuk melakukan kebaikan hati itu. Tuhan pasti akan mengirim orang lain untuk juga melakukan kebaikan hati kepada kita. Gitu. Ya, kira-kira seperti itu, teman-teman. Makna dari ayat 1 ini ya. Sekarang kita masuk pada ayat yang kedua. Nanti tanya jawabnya nanti aja ya, saya selesaikan dulu ya. Nah, ini kelanjutannya. Jadi kalau tadi ayat 1 bicara tentang lempar roti, sekarang kelanjutannya. Ya. Maksudkan melewati ya, melakukan kebaikan hati. Nah, sekarang kita lihat ayat 2. Berikanlah kepada bahkan pada 8 orang, karena engkau tidak tahu mana akan terjadi di atas bumi. Kita tahu dimaksud itu nyata ini dikembangkan lebih lanjut oleh pengkhotbah, ya, secara lebih dalam, lebih spesifik tentang tindakan memberi. Apa kira-kira yang pengkhotbah mau ajarkan? Ya, pengkhotbah mau mengajarkan kalau kita itu mau memberi, berikanlah seberapa yang bisa kita beri. Kalau bisa 7, ya 7 itu di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, sempurna, tuntas, selesai. Gitu. Ya, jadi kalau memberi selesai, begitu. Sempurna, begitu. Ya, dari mana kita mengenal angka 7 itu angka sempurna? Dari kisah penciptaan. Kita tahu bahwa Allah itu menyelesaikan penciptaannya pada hari yang ke-6 dan pada hari yang ke-7 Allah beristirahat. Selesai sudah, tuntas semua. Ya, well done. Ya. Mission accomplished begitu. Nah, jadi dari situlah kita umat dalam Perjanjian Lama itu kemudian seringkali berbicara angka 7 itu dikaitkan dengan sebuah konteks kesempurnaan, ya, tuntas gitu. Jadi kalau mau beri, ya beri aja, ya, jangan nanggung-nanggung gitu sampai tuntas, ya. Atau kalau bisa lebih. Nah, makanya tadi kan kalau bisa 7 baik, kalau nggak bisa lebih, kalau bisa lebih 8 lebih baik lagi, ya. Jadi betul-betul tuntas begitu ya, tuntas bahkan lebih ada bonusnya. Nah, itu kalau kita mau memberi itu begitu, jangan nanggung-nanggung, ya. Kalau nanggung nanti nggak jadi berkat begitu. Ya. Nah, cepet dingin ya. Ini kok ada suara-suara apa ya? Ada yang bocor. Sebentar, saya bereskan Pak Rudi. Lanjut Pak Rudi. Iya. Oke, lanjut ya. Iya Pak. Jadi apa ya? Kalau kita memberi itu jangan memandang sesaat.
Ya. Seolah-olah orang itu tidak membutuhkan. Kadang-kadang sebuah pemberian, sebuah kebaikan hati, itu punya manfaat yang kita nggak tahu. Ya. Sama seperti apa? Seperti kita tidak tahu kapan bencana itu akan datang. Ya. Nah, sama. Kita nggak ngerti juga, ini orang butuh apa enggak. Tapi intinya, kalau kita berjumpa dengan seseorang, lalu kemudian Roh Kudus menggerakkan hati kita untuk memberi, beri aja. Kasih aja. Bermurah hatilah. Lakukan kebaikan kepada orang itu. Loh, lah dia nggak butuh. Nanti dulu. Kamu belum tahu. Ya. Siapa tahu besok dia kebanjiran misalnya. Ya. Tahu-tahu malam hujan turun, dia kebanjiran. Nah, dia dengan pemberianmu, dengan roti yang kamu berikan itu, dia bisa makan selama kebanjiran itu, gitu kan? Dia kan kebanjiran nggak bisa keluar rumah, nggak bisa belanja, nggak bisa apa. Kan kamu nggak tahu. Memang pas kamu memberi itu, dia masih oke-oke saja, belum kebanjiran, tapi kamu nggak tahu. Nah, itu sebabnya pengkhotbah kemudian mengkaitkan memberi dengan tuntas ini dikaitkan dengan malapetaka, ya, musibah yang akan terjadi di atas bumi. Engkau tidak tahu kapan musibah itu akan datang, ya. Jadi ya udah, kalau memang Tuhan gerakkan hatimu untuk memberi, kasih aja. Ya. Kalau Tuhan gerakkan hatimu untuk melakukan sebuah kebaikan, bentuknya apapun, jadi kebaikan itu nggak cuma memberi loh ya, kebaikan itu nggak misalnya kamu menyapa, menelpon dia, say hello, kan juga itu kan sebuah kebaikan juga di masa COVID ini, ya. Di masa COVID ini kadang-kadang kan kita itu kesepian begitu ya. Ya, kita berada dalam suasana kebosanan. Nah, kalau ada orang telepon itu kan seneng gitu. Nah, tapi nanti saya telepon gimana ya? Dia butuh saya telepon nggak? Udahlah. Kalau Tuhan gerakkan hatimu untuk menelpon, telepon aja. Ya, pasti ada manfaatnya, kebaikan yang kau berikan itu. Jadi bukan cuma memberi ya, tapi bisa juga menelpon dan berbagai macam hal yang lain. Ya, bermurah hatilah kepada setiap orang. Itu intinya. Ya, kalau kita memang bisa bermurah hati dan Tuhan sedang gerakkan kita untuk bermurah hati, udah lakukan aja. Ya, nggak usah mikir dia butuh nggak butuh, kita nggak ngerti. Ya, mungkin sekarang nggak butuh, tapi beberapa jam lagi dia butuh, begitu. Ya, ya itu ayat yang kedua ya. Nah, sekarang kita masuk pada ayat yang ketiga. Ya, ini suara saya kok bergema, kenapa ya? Tiba-tiba bergema begini. Oke. Ya, ini masuk pada ayat yang ketiga. Bila, aduh, saya terganggu ini bergema. Terganggu. Gemanya Pak Rudi. Hah? Iya, ada Terganggu gema. gemanya. Kenapa ya? Biasanya kalau bergema ada online lain di dekat Pak Rudi. Oh, itu. Apakah Ibu tidak Ya. sedang rapat emeritasi gitu? Enggak, Pak? Oh, ya, Ibu lagi ini juga, online juga memang. Nah. Dia tapi kalau lagi nggak masuk di tempat yang AKP. sama, enggak kok, Pak? Enggak ya? Kan enggak. Kalau Pati Bulung baru. Oh. Masih gemanya, Pak. Masih tuh. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Ya, jadi ditahan-tahan ya, oke. Jadi Pengkhotbah 11 ayat 3, bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Wah, ini
maksudnya apalagi gitu ya. Tadi soal kebaikan hati, memberi dan sebagainya. Oke lah gitu. Tapi kok ini ada awan mengandung hujan, lalu kemudian pohon tumbang, maksudnya apa? Nah, teman-teman, ayat ini harus dilihat dalam konteks ayat yang kedua. Jadi kalau kita baca ayat itu, kita itu harus tidak bisa memisahkan satu ayat dari ayat yang lain. Ya. Tadi ayat 1 berhubungan dengan ayat yang kedua, ya kan? Nah, ayat yang kedua berhubungan dengan ayat yang ketiga. Tadi ayat yang kedua kan berbicara tentang bencana, ya kan? Malapetaka bahasanya tadi ayat yang kedua tadi ya. Ya, malapetaka. Nah, ini malapetaka itu bisa apa? Bisa hujan, ya, maksudnya hujan yang deras sekali gitu ya, yang bisa bikin banjir dan sebagainya. Atau pohon tumbang, ya bisa juga kan begitu. Itu kan bisa jadi sebuah bencana gitu ya. Pendek kata, ada sesuatu yang terjadi dan tidak bisa kita duga. Yang namanya malapetaka itu tidak pernah bisa kita duga. Bencana tidak pernah kita duga. Ya. Banjir itu tidak pernah bisa kita duga. Tiba-tiba saja banjir datang. Gitu ya. Oke, mungkin sekarang karena sudah modern, ada peringatan dini. Kalau mau ada badai, mau ada banjir, gitu ya. Tapi kita harus ingat, konteks pengkhotbah ini adalah konteks zaman dahulu, di mana belum ada peringatan dini dan sebagainya, ya, tidak ada teknologi canggih. Jadi kadang-kadang yang namanya bencana itu tiba-tiba ya, tadi langitnya cerah sekali, matahari bersinar, tahu-tahu kok gelap, lalu kemudian badai muncul, hujan turun dan sebagainya, begitu. Ya. Nah, apa yang pengkhotbah mau katakan? Yang pengkhotbah mau katakan itu kalau bencana itu harus terjadi, ya terjadi, udah gitu aja. Kita nggak ngerti, itu sudah apa hukum alam. Seperti tadi, kalau awan itu sudah penuh mengandung uap air, ya hujan, ya gitu aja, ya kan? Lalu kalau pohon itu tumbang, ya sudah di sanalah dia begitu. Kita nggak bisa ngatur-ngatur lagi, ya. Sama seperti bencana apa itu kemarin, pesawat terbang Sriwijaya Air, kan nggak ngerti gitu ya. Semua orang yang naik itu tidak pernah tahu. Kalau tahu kan semua nggak mau naik begitu, ya kan? Ada yang terhindar gara-gara apa? Tes COVID-nya tidak diterima, terus nggak boleh, terus terhindar. Gitu. Lalu kemudian orang itu mengucap syukur, Tuhan sudah menolong. Lah kalau yang mati, yang jatuh, apa itu berarti Tuhan nggak beserta dengan dia? Atau bagaimana? Nah, ini kan misteri, ya kan? Tapi pengkhotbah mau mengatakan ya udah kok namanya bencana ya kayak gitu itu kita nggak tahu, pokoknya ya terjadi gitu aja. Makanya ini balik lagi nih ke ayat 1 dan 2. Makanya kalau kamu itu mau bermurah hati kepada orang lain, mau melakukan kebaikan pada orang lain, ya wis jangan ditunda-tunda, ya. Siapa tahu kemurahhatian kita itu bisa menjadi jawaban yang indah di tengah bencana, ya. Kalau ditunda-tunda nanti telat gitu ya. Kita kan kadang-kadang suka menunda-nunda ya. Mau melakukan kebaikan hati, misalnya apa? Mau perkunjungan. Nah, karena anggap saja sebelum COVID gitu ya. Kita masih bisa pergi ke sini, ke sana. Kita mendengar ada sahabat yang sakit, lalu kemudian kita udah Roh Kudus sudah menggerakkan. Kita nengok yuk dia gitu. Ya. Sudah Roh Kudus sudah menggerakkan. Tapi ketika kita mau berangkat, kita tunda. Besok aja deh.
kok lagi gini, lagi gitu. Ada banyak alasannya gitu. Tahu-tahu kita dengar kabar bahwa dia sudah meninggal. Telat kan? Terlambat gitu. Nah, jadi daripada kita menyesal, udahlah lakukan kebaikan itu. Ya, kalau memang Tuhan gerakkan, lakukan. Ya, tidak usah khawatir. Nanti alam semesta pada waktunya akan memberikan juga kebaikan kepada kita. Jadi tidak usah khawatir. Semuanya berputar kok. Ya. Oke, itu ayat yang ketiga. Ya. Lalu ayat yang keempat, teman-teman, ya, ini masih terkait dengan tadi, ya, dengan kebaikan hati tadi, ya. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Ya. Nah, teman-teman, ayat-ayat ini sebenarnya berbicara tentang prinsip kehati-hatian. Ya. Jadi tadi konteks ayat-ayat pengkhotbah ini konteksnya itu atau latar belakangnya itu kan latar belakang agraris. Orang yang bertani, ya, orang yang menabur benih dan sebagainya, begitu kan latar belakangnya. Nah, teman-teman, pada masa lalu, pada zaman pengkhotbah itu orang itu kalau mau menabur itu juga nggak asal nabur, ya. Tapi dia harus melihat angin juga, anginnya bertiup kemana, gitu loh. Teman-teman mungkin masih ingat ya, perumpamaan Tuhan Yesus tentang benih yang ditaburkan. Nah, ada benih yang jatuh di batu-batu, ada yang jatuh di semak duri, ya kan? Ada yang jatuh di tepi jalan, tapi ada juga yang jatuhnya di tanah yang subur. Nah, itu semua gara-gara apa? Gara-gara angin. Ya, jadi kita nabur itu tahu-tahu benihnya ketiup angin, ya udah kita maunya ke tanah yang subur, tahu-tahu ketiupnya ke tempat lain gitu. Makanya orang yang menabur itu memperhatikan angin. Ya, begitu juga dengan menuai. Nah, menuai ini satu tindakan di mana kita mengambil hasil, ya, hasil panen kita itu. Tapi ada bahayanya ketika hasil panen itu baru kita tumpuk, kita kan nggak mungkin langsung kan satu-satu gitu kan, ditumpuk dulu, tahu-tahu hujan turun, itu panennya bisa busuk semua, kena air. Jadi orang juga lihat awan juga gitu ya, ini gimana nih? Oh, cerah sekali, ya ini saatnya kita manen gitu ya, mengambil hasil tanaman kita. Ya. Nah, ayat ini tidak pernah menentang sikap hati-hati. Ya. Justru kita diberi hikmat untuk selalu berhati-hati. Tapi yang ditentang oleh ayat ini adalah sikap berhati-hati yang berlebihan. Dan itu ditunjukkan dari kata apa? Kata senantiasa. Ya. Kata senantiasa itu artinya dia terus-menerus. Ya. Jadi takut. Ya, takut melangkah atau nggak tahu kenapa. Pokoknya terlalu hati-hati, dia terus lihat angin terus ya. Sudah mau nabur, tunggu, anginnya datang lagi. Tunggu. Udah mau nabur, tunggu lu kok, anginnya datang lagi. Terus begitu ya. Mau menuai, loh kok ada awan datang, jangan-jangan hujan, ya kan? Ternyata awannya pergi, cerah lagi. Ayo kita menuai, datang lagi. Nah, kalau kita senantiasa seperti itu, kita bisa lupa tujuan utama kita.
Nah, tujuan utama kita itu kan mau melakukan kebaikan yang menjadi panggilan utama kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang dipercaya membawa kasih Tuhan kepada yang lain. Ya. Nah, itu digambarkan sebagai tadi menabur, menuai tadi dalam konteks agraris. Ya. Nah, teman-teman, jika dikembalikan pada seluruh konteksnya, maka kembali bergema sebuah panggilan melalui ayat ini. Ya, intinya sederhana. Kalau mau bermurah hati, ya bermurah hatilah. Udah. Bahwa kita itu perlu hati-hati, iya. Ya. Orang yang baik hati itu seringkali jadi sasaran penipu. Betul enggak? Ya, sering ya. Kita kadang-kadang suka ketipu juga gitu ya. Ada orang datang ya, melas-melas, oh saya begini, saya begitu, ya kan minta apa nggak makan berapa hari dan sebagainya. Ya kita berbaik hati, kita kasih dia makan, kita kasih uang dan sebagainya. Tahu-tahu dia pergi ke tetangga kita ngomong yang sama juga, ya ke orang lain sama. Nah kadang-kadang ketipu juga kita. Tapi ya wes gitu. Artinya gini, tetap kehati-hatian itu perlu, ya. Bukan berarti kita bukan berarti ketulusan kita itu apa ya? Kita hadirkan secara polos, tidak. Kita tetap harus berhati-hati juga, tapi pengkhotbah juga mau mengingatkan, kalau kamu terlalu hati-hati, kamu jangan-jangan lupa panggilanmu. Semua hati-hati, akhirnya kamu nggak melakukan apa-apa. Itu yang pengkhotbah mau ingatkan. Jadi ya balance, ya. Hati-hati boleh, tapi jangan senantiasa. Loh Pak Pendeta lah, nanti kalau ketipu gimana? Ya nek ketipu ya wis lah, namanya berbaik hati, anggap saja udahlah itu rezekinya dia, kan gitu toh. Ya, jadi kira-kira seperti itu yang pengkhotbah mau ajarkan atau nasihatkan kepada kita tentang kebaikan hati. Ya. Lalu ayat yang kelima, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Nah, ini kan balik lagi ke dua tema tadi, ya, dua tema utama pengkhotbah. Yang pertama itu yang berputar tadi, waktu. Nah, yang kedua tentang Allah, ya. Allah yang seperti apa? Allah yang melakukan segala sesuatu. Jadi Tuhan itu bukannya diam dalam dunia ini, ya. Udah diserahkan ke manusia semua terus Tuhan diam. Enggak. Tuhan itu juga bekerja, ya. Bahkan Tuhan itu menjadi pusat kehidupan ini, ya. Meskipun Allah itu berkarya secara misterius, ya. Nah, kita ini apa? Kita ini cuma alat di tangan Tuhan. Ya, untuk apa? Untuk menjadi kepanjangan tangan Allah melakukan kebaikan, mewartakan kasih-Nya, ya, kepeduliannya kepada yang lain. Ya. Nah, terus kita mengatakan, oh ya oke, saya alat di tangan Tuhan, baik, saya di alat Tuhan. Tapi saya kan nggak ngerti Tuhan itu kerjanya kayak apa, misterius gitu, ya. Ya udah, yang penting ini kira-kira seperti itu, ya. Pengkhotbah mau mengatakan gini, yang penting kamu itu mengenal panggilanmu. Ya, panggilan kita apa sebagai anak Tuhan? Kan membawa kasih-Nya kan, melakukan kebaikan, kepedulian Tuhan kepada yang lain kan. Ya udah, kenali saja panggilan. Nggak usah mikir-mikir tentang, waduh, nanti kalau saya
berkunjung ke dia yang sedang sakit itu sesuai kehendak Tuhan apa enggak ya? Kita susah gitu ya kalau berpikir-pikir seperti itu. Ya kita nggak tahu. Tuhan boleh apa enggak ya? Semuanya dipikirkan seperti itu. Udahlah, pokoknya panggilanmu itu lakukan. Kamu tergerak, lakukan. Kamu ingin, lakukan. Ya. Yang penting bagi manusia adalah mengenal panggilannya dan melakukan apa yang menjadi panggilannya seberapa mampu dia. Ya. Artinya juga jangan melebihi kemampuan kita, jangan ngoyo, tetapi juga jangan terlalu hati-hati dan sebagainya tadi, ya pokoknya lakukan aja seperti yang kita bisa. Ya. Nah, tapi Pak Pendeta, saya bisanya cuma melakukan yang kecil-kecil. Ya, saya nggak bisa seperti dia yang memberikan sesuatu yang besar. Saya cuma bisanya nggak apa-apa. Wong kamu cuma nelpon aja itu sebuah kebaikan kok. Cuman sekedar menelpon itu sudah kebaikan. Cuman sekedar tersenyum kepada yang lain, itu sebuah kebaikan. Kalau kamu memang mampunya seperti itu, ya sudah lakukan itu saja. Gitu. Nggak usah mikir yang lain-lain. Gitu. Ya. Lalu ayat yang terakhir, ayat yang ke-6. Nah, ini nasihat lagi. Ya, masih soal menabur. Ya. Dari awal kita bicara menabur, melempar benih, melempar roti. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengerti apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Ya. Dari ayat ini kemudian muncul sebuah nyanyian, ya, tabur waktu pagi, tabur terus, ya kita disuruh menabur terus sampai malam, ya, menjelang malam sampai senja, terus kita nabur terus begitu, ya. Nah, ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat 5 tadi, ya, ayat 5 yang berbicara tentang ketidaktahuan kita tentang karya Allah yang misterius. Ya. Nah, ayat ini mau mengatakan begini, memang benar kamu itu manusia, kamu tuh nggak ngerti, kamu itu terbatas, kamu tuh nggak seperti Tuhan yang maha tahu, ya. Tapi justru dalam ketidaktahuanmu itu, kamu dipanggil untuk melakukan apa yang bisa kamu lakukan, ya. Terus bagaimana? Ya sudah, lakukan aja, ya kan. Terus kalau bisa melakukan kebaikan itu nggak usah ditahan-tahan, nggak usah dihitung-hitung. Ya kalau kita bisa lakukan pagi, siang, senja, terus sampai malam, terus lakukan saja, ya. Karena apa? Karena memang kadang-kadang ada kebaikan yang kita lakukan yang ya cuma begitu saja, tapi ada yang ternyata bermanfaat sekali buat orang lain. Bisa begitu. Nah, kita nggak tahu kebaikan kita itu apakah bermanfaat atau enggak. Ya, tapi ya sudah, lakukan aja kalau Tuhan gerakkan kita gitu ya. Jadi misalnya Tuhan gerakkan kita untuk menelpon. Tadi saya senang dengan menelpon karena ini kan sebuah kebaikan yang sederhana sekali gitu, sangat sederhana, ya, angkat telepon. Kadang-kadang kita mikir, nanti kalau saya telepon ganggu dia nggak ya? Kalau saya nelpon nanti jangan-jangan dia malah nggak suka sama saya. Udahlah, kalau memang Tuhan gerakkan kamu untuk menelpon, telepon aja, hi, say hello. Kalau dia merasa kemudian terganggu dan sebagainya, kan kita bisa merasakan, ya udah, ya kita akhiri kan telepon kita gitu ya. Sorry ya kalau tadi agak mengganggu. Ini sekedar say hello kok. Tapi pokoknya lakukan aja. Kalau mau telepon aja gitu. Ya. Nah, itu kira-kira penjelasan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 ya. Nah, teman-teman,
apa yang bisa kita pelajari dari ayat 1 sampai 6 tadi selain soal bagaimana kita itu melakukan kebaikan, ya, panggilan kita yaitu berbaik hati dalam ketidaktahuan kita, ya. Nah, ini ada sedikit refleksi dari saya gitu, ya. Yang pertama, bahwa kebaikan hati itu adalah panggilan setiap orang. Jadi dipanggil melakukan kebaikan, pasti itu. Nah, sebuah kebaikan yang kita tabur, yakinlah bahwa itu akan kembali kepada kita. Itu juga pasti, saya yakin. Artinya sebuah kebaikan itu nanti ketika kita menabur kebaikan, maka kita juga akan menerima kebaikan. Mungkin bukan dari orang yang sama, ya, dari orang lain, tapi pokoknya itu sesuatu yang begitu berputar begitu, ya, berputar. Ya. Nah, berkaitan dengan sikap kehati-hatian, itu ada satu statement dari saya, berhati-hati itu penting, tapi jangan sampai menghalangi kebaikan hati kita. Ya, kita ini kan kadang-kadang terlalu berhati-hati, ya. Atau kalau bicara yang lain, bicara bukan soal kebaikan hati, ya, tapi bicara tentang apa? Kita mau punya proyek, ya, mau punya proyek. Itu kadang-kadang kan orang GKI itu kalau mau punya proyek itu hati-hatinya itu luar biasa, ya. Semua dihitung, ya. Semua dihitung. Waduh, begini begitu. Akhirnya apa? Akhirnya ketakutan sendiri, ya. Waduh, lah ternyata biayanya segede ini dan sebagainya, begini. Nah, itu dulu waktu kita mau membangun gedung CC itu juga begitu, panitianya bingung, ya, waduh biayanya. Saya mengatakan udahlah, lakukan aja yang kita mau lakukan, wes jalan, ya, nanti kan duitnya datang sendiri. Nah, akhirnya kan datang juga gitu, ya. Jadi ya itu sisi yang lain, ya. Jadi berhati-hati penting, tapi jangan sampai menghalangi kebaikan hati kita. Lalu yang kedua, kita bicara ketulusan, ya. Ketulusan itu harus menjadi dasar dari kebaikan hati kita. Jadi jangan kita memberi supaya kita menerima gitu, ya. Wah, pengkhotbah kan mengatakan berputar. Wah, kalau gitu ya saya ngasih yang banyak supaya nanti saya menerima banyak. Enggak. Ya, pengkhotbah tidak mengajarkan itu. Pengkhotbah hanya mengatakan bahwa enggak usah takut dengan apa itu, kalau kamu terpanggil melakukan kebaikan, lakukan saja, nanti ada kebaikan dari Tuhan yang juga akan Tuhan berikan kepadamu. Tapi nggak usah kamu pikir itu, pokoknya yang penting tulus saja lakukan. Lalu soal menabur kebaikan, ya itu tadi kita belajar, ya, jangan pernah berhenti menabur kebaikan. Jadi nggak usah mikir-mikir, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Kita suka takut-takut itu, kalau mau berbuat baik pun takut. Ya. Kalau mau berbuat jahat malah nggak takut kadang-kadang. Ya, tapi kalau berbuat baik, wah takut banget. Oh, ini jangan-jangan gini, jangan-jangan dia tersinggung, jangan-jangan dia ini itu, jangan-jangan akhirnya malah kita tidak melakukan apa yang harus kita lakukan. Ya. Terus yang terakhir, teman-teman, ini saya mengutip sedikit saja, ini sudah bukan membahas kitab pengkhotbah, tetapi secara umum saya mengatakan bahwa ada keajaiban dari sebuah kebaikan hati. Itu betul, saya sering mengalami itu. Ada sebuah keajaiban dari sebuah kebaikan hati. Sadar atau tidak, kebaikan sekecil apapun selalu menghasilkan keajaiban yang mengagumkan. Nah, itu saya alami sendiri. Ya. Jadi saya kadang-kadang nggak mikir gitu, ya, bahwa saya ini apa tuh, cuma nelpon aja, cuma nelpon aja, angkat telepon, say hello gitu, ya. Tetapi ternyata
telepon saya itu punya makna yang luar biasa, disambut secara luar biasa. Aduh Pak Pendeta, terima kasih sekali. Ya, saya ternyata Pak Pendeta dikirim oleh Tuhan untuk menyapa saya di tengah-tengah. Oh, ternyata dia lagi stres berat dan sebagainya. Ya, butuh kehadiran saya. Nah, saya kan nggak mikir waktu mau nelpon tadi. Saya cuma ya kok tiba-tiba inget namanya gitu ya. Terus saya telepon aja, udah mau inget namanya ya saya telepon, cari buku telepon, oh nomor teleponnya ini saya telepon, say hello. Ternyata luar biasa. Nah itu tadi ya. Jadi kebaikan sekecil apapun itu selalu menghasilkan keajaiban-keajaiban yang mengagumkan. Coba deh teman-teman amati. Teman-teman melakukan kebaikan apa aja, yang kecil-kecil aja. Akan ada keajaiban. Mungkin keajaiban itu munculnya dalam bentuk sebuah senyuman. Bagi saya itu keajaiban. Ya. Ketika orang bisa tersenyum kepada saya gitu. Itu keajaiban. Ya. Jadi ada banyak keajaiban yang Tuhan berikan kepada kita yang mau melakukan kebaikan. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan meskipun sarananya online, mudah-mudahan teman-teman bisa menangkapnya dengan baik. Ya, saya berusaha untuk menceritakannya dengan enteng dan dengan bahasa sehari-hari, mudah-mudahan bisa diterima. Nah, sekarang kalau mau masuk dalam diskusi, mau bertanya atau apapun, mari silahkan. Ya, silahkan Mas Jarwo. Ya. Pak Rudi, ayatnya boleh sedikit, tapi pembahasannya panjang dan mengaitnya ternyata begitu erat. Kalau kita baca terpisah-pisah, dijamin tidak akan bisa dipahami. Tetapi terima kasih Pak Rudi telah mengurai dengan sangat baik, sangat jelas, sehingga kita mempunyai pemahaman yang lebih terhadap pemahaman di pengkhotbah ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang ingin bertanya, ingin memperjelas apa yang Pak Rudi sampaikan tadi, silakan. Atau bersaksi juga boleh. Oh, aku punya pengalaman boleh. ini. Ini ya. Isinya kayaknya lebih relevan begitu ya Pak Rudi ya? Iya. Mari Bapak Ibu, silakan. Silakan. Kakak Jin. Bu Sri Hidayat, ada yang mau disampaikan, Bu? Belum, Pak Jarwo. Oh, iya. Terima kasih, Bu. Pak Nurdin? Monggo. Ya, selamat malam, terima kasih Pak Jarwo. Saya Nurdin. mungkin tertarik dengan yang terakhir yang Pak Rudi katakan, yang di 4 dan 5 tadi, bahwa melakukan kebaikan yang kecil kadang-kadang kita ragu apakah ini akan bermanfaat buat orang lain atau tidak. Saya punya pengalaman, mungkin lebih banyak ke arah bersaksi. 1 bulan atau mungkin 1 bulan yang lalu lah, saya membaca sebuah berita di WA grup pelawatan Bintaro. Ya, dan ada seorang ibu yang menyampaikan satu berita sederhana, beritanya itu, bahwa dia ditelepon oleh salah seorang jemaat di GKI Maleo kalau tidak salah, bahwa ada jemaat GKI Pondok Indah yang sakit COVID suaminya. Tapi keluarga ini nggak pernah ke GKI Pondok Indah. Seringnya ke GKI Maleo karena lebih dekat, mungkin dekat rumah Pak Rudi kali ya rumahnya. Nah, dekat Vera. Ya, dekat Bu Vera, dekat Bu Vera. Ini sederhana sekali berita itu. Udah kelewat beberapa itu kayaknya nggak ada yang merespon.
Kemudian saya coba telepon ibu itu, karena ibu itu saya lihat-lihat namanya ada, dan saya telepon ibu yang mengangkat itu. Oke Pak Nurdin, kalau memang mau menghubungi silakan, ada nomor telepon keluarga itu. Saya coba telepon keluarga itu. Betul, ternyata mereka setelah saya cek di database GKI Pondok Indah, itu jemaat GKI Pondok Indah. Dan kemudian ibu itu memang bercerita bahwa mereka nikah di GKI Pondok Indah, anak-anak dibaptis, karena rumahnya lebih dekat ke GKI Maleo, jadi lebih sering ke sana gitu kan. Terus dia cerita bahwa suaminya udah hampir 3-4 hari di rumah sakit Sutoyo ya, yang di veteran itu. Oh, Suyoto. Nah, saya coba tanya apa yang bisa gereja bantu gitu kan. Ya tolong doakan saja. 3 kali saya tanya, betul nggak ada yang bisa gereja bantu? Cukup Pak Nurdin, terima kasih. Ya, saya sampaikan kalau ibu ada betul-betul perlu, silahkan nomor telepon HP saya dan lain-lain. Ternyata besok paginya saya buka WA, ada dari ibu itu. Isinya, saya bisa merasakan curhatan dari seorang ibu. Pak, saya mohon maaf, suami saya tuh udah, karena dia wira swasta, sudah tidak ada penghasilan karena COVID ini udah beberapa bulan. Kemudian dia kena COVID. Nah, dokter menyarankan kami semua harus di PCR. Di rumahnya tuh ada 2 orang tua, yaitu bapak dan ibunya, sama 3 anak. Berarti yang harus di PCR kurang lebih sekitar 6 orang bersama ibu itu. Terus terang kami nggak punya dana untuk itu. Karena PCR kan sekali PCR 1 orang hampir 1 juta, jadi 6 juta. Oke, kalau gitu baik, saya langsung telepon, saya sampaikan, nanti saya sampaikan ke tim gugus tugas emergensi gereja. Kita dengan cepat, singkat cerita, dibantu. Dan ternyata dari 5 orang itu, 2 orang positif, yaitu ibu itu sama anak yang nomor 2. Bayangkan mereka kebingungan bagaimana untuk masuk ke Suyoto, ya. Kemudian itu lagi antrian cukup panjang karena banyak kan. Kemudian juga anak-anak nanti sama orang tuanya bagaimana gitu. Itu kan harus diisolasi mandiri. Ini yang luar biasa. Dari message yang sedikit ibu yang dari pelawatan itu menyampaikan, ternyata gereja bisa membantu dan bukan menyelamatkan, artinya menolong, sampai akhirnya melibatkan ibu-ibu PPW ya, PPW yang membantu menyuplai makanan kepada isolasi diri yang di rumah, karena kan mereka nggak boleh keluar, dan sudah sepengetahuan RT RW. Nah kemudian kami dari gereja membantu untuk mereka proses masuk ke Suyoto. 2 minggu isolasi mandiri, dan nggak salah seminggu yang lalu dapat informasi semuanya udah kembali negatif dan mereka sudah berkumpul lagi di rumah. Saya kira ini yang mungkin yang disampaikan Pak Rudi tadi betul, bahwa seringkali kita merasa ragu apakah informasi yang akan saya sampaikan ini akan berbuah baik nggak. Dan yang tadi Pak Rudi katakan bahwa ada satu boleh dikatakan mukjizat, tapi sesuatu yang luar biasa yang bagaimana Tuhan bekerja gitu kan. Hanya dari sebuah berita kecil dari seorang ibu. Coba kalau ibu itu tadi cuek saja, udahlah, nggak perlu saya sampaikan di WA group gitu kan. Tapi dari WA group yang kecil itu menumbuhkan satu kekuatan yang besar. Kalau Tuhan memang sudah, artinya bahwa kita boleh lemah, kita boleh kecil, tapi kalau Tuhan sudah pakai, itu akan menjadi menyelamatkan
7 orang yang ada di keluarga. Itu Pak Rudi saya kira. Ya. Terima kasih. Terima kasih Ya, Pak terima Nurdin. kasih. Pak Rudi silakan kalau mau menanggapi Pak. Saya kira sudah jelas sekali yang Ya. disampaikan Pak Nurdin. Ya, jadi intinya seperti itu. Jangan pernah ragu untuk melakukan kebaikan, meskipun itu cuma kecil-kecil aja. Kalau kita punya niat dan apalagi Roh Kudus menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu, lakukan aja. Nggak usah mikir-mikir gimana ya. Oke. Itu aja. Terima kasih Pak Rudi. Di chat dari Ibu Mary Christina ada apa ini? Pertanyaan atau penegasan aja. Pak Pendeta mau menanyakan dan menegaskan saja. Dengan ajaran tabur tuai, dengan kebaikan, meski berhati-hati, siapa yang kita bantu itu, apakah itu juga merupakan tindakan iman sebesar biji sesawi? Terima kasih. Matur nuwun tepatnya. Silakan Pak Rudi. Apakah itu merupakan tindakan iman sebesar biji sesawi? Iya. Ya, yang jelas itu berangkat dari sebuah iman. Tuhan Yesus mengatakan bahwa iman kita itu kecil sekali. Ya, sebesar biji sesawi, tetapi dalam berkat anugerah Tuhan bisa berdampak menjadi besar sekali, bahkan bisa memindahkan gunung gitu. Jadi ya betul, kan di dalam sebagai anak-anak Tuhan, sebenarnya apa yang kita lakukan ini kan bukan sekedar apa ya. Jadi tindakan kebaikan itu kan bisa juga berangkat dari sebuah karakter. Ya, jadi ada tipe-tipe orang yang karakternya itu memang ya gitu sangat kind, sangat senang melakukan kebaikan, sangat senang menyapa orang lain ya. Bisa juga itu berangkat dari alasan-alasan sosial ya. Jadi ya ini kita didorong untuk melakukan kepedulian sosial pada yang lain. Tapi sebagai anak Tuhan, kebaikan kita bukan cuma itu, bukan sekedar karakter kita, bukan sekedar alasan sosial, tetapi kebaikan kita itu dasarnya adalah iman dan keyakinan kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu baik, dan karena itu saya juga diutus untuk menyaksikan Tuhan yang baik itu melalui kebaikan hati saya. Jadi dasarnya iman. Ya. Nah, tentu tadi kita kan terbatas, manusia itu lemah. Jadi ya kebaikan kita tuh kecil seperti iman sebesar biji sesawi tadi. Tapi percayalah, biji sesawi yang kecil itu ketika kita taburkan, maka itu akan menjadi pohon yang besar. Kan perumpamaan Tuhan Yesus begitu. Ya kan? Biji sesawi yang kecil itu ketika dipotong dan burung-burung bernaung di dahan-dahan pohon itu. Nah, saya kira itulah ya, semua kebaikan kita itu nanti Tuhan yang akan tumbuhkan sendiri seperti kesaksian dari Pak Nurdin tadi. Ya. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi. Bapak Ibu yang lain silakan. Selamat malam Pak Gunawan. Saya baru lihat Pak Gunawan. Ada Pak Gunawan? Oh ada, enggak, saya tadi kan cuma lihat Bu Nana aja Pak. Ternyata ya, ada Pak Gunawan di sampingnya. Tadi aku juga lihat cuma Gunawan. Malam Pak Jarwo, malam Pak. Iya Pak Gunawan. Pak Gunawan mau sharing sesuatu kah Pak Gunawan? Wah udah sangat jelas Pak Rudian. Terima kasih Pak Gun. Kan ya. Ibu Laksmi Tobing, silakan. Wah seneng banget aku. Ya. Bu. Wih, lala. Lakoni. Monggo. Selamat malam Pak Rudi dan Mbak Jarwo. Oke. Saya mau sharing sebetulnya, bukan sharing, kesaksian. Ya, silakan. Memberi sharing tadi. Jadi yang Pengkhotbah 11 ayat 4 Pak Rudi gitu ya, yang lebih ke arah tadi prinsip kehati-hatiannya. Ini saya bacakan lagi, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Jadi saya punya cerita gini. Suatu hari saya tuh punya teman reunian SD Pak. Saya kan sekolahnya di Malang.
Terus dia itu minta bantuan gitu ya. Jadi dia itu tiba-tiba minta bantuan, "Lala, tolong dong, ini saya itu pelayanan ke apa namanya, panti asuhan, terus jompo, panti jompo dan sebagainya." Saya tuh tahu dia itu dulu dari seberang gitu ya. Oh, ternyata dia itu udah masuk ke Kristen gitu. Udah jadi dia udah jadi Kristen. Oh, saya juga tergerak. Saya bilang, "Oke, nanti saya akan renungkan, saya akan bantu." Dan akhirnya saya bantu, Pak, gitu ya. Saya bantu. Kemudian saya dibilangin sama teman-teman ini, "Lah, lu hati-hati tuh sama orang itu." Loh, kenapa? Orang itu kan katanya suka minta-minta gitu. Waduh, saya jadi ngeri nih, Pak, gitu. Takut kalau dia itu menipu saya gitu ya. Tapi jadi ini sebetulnya tadi kaitannya dengan yang tadi Pak Rudi bilang, kita ini mesti balance gitu ya. Jadi hati-hati kita tapi tetap berbuat baik gitu. Ini kena banget sama saya tadi gitu. Terus habis itu saya kumpulkan. Nah, pada suatu hari itu sudah terjadi dan akhirnya saya blok gitu. Saya blok, saya nggak bantu lagi setelah itu. Nah, apa yang terjadi? Kami ada reunian waktu itu ke Bali. Nah, orang ini ikut. Saya perhatikan gitu ya, tingkah lakunya, sikapnya, kok baik ya gitu ya. Terus di WA group saya juga setelah pulang dari Bali di WA group kok baik gitu ya. Kemudian ada seorang teman kami yang sedang kalau nggak salah tuh sakit gitu ya. Dia yang menjaga di rumah sakit karena istrinya ada di luar kota dan sebagainya. Pokoknya ini orang kok baik ya. Singkat kata Pak, ternyata orang ini tidak menampilkan menjadi seorang penipu gitu. Kayaknya enggak gitu. Ini orang baik. Apa yang terjadi, Pak? Saya bantu lagi. Saya bantu lagi karena dia minta lagi setelah itu. Padahal waktu itu rekeningnya sudah saya blok. Saya sudah nggak mau hubungan sama orang ini. Tapi ketika saya mungkin Pak ya, ini Roh Kudus mungkin ya yang bekerja di saya nggak tahu. Itu cerita yang pertama saya. Jadi betul Pak. Jadi ketika kita mau bantu aja, nggak usah mikir-mikir yang terlalu dipikirkan gitu. Itu satu. Nah, saya kejadian lagi kedua kali lagi gitu ya. Kedua kali lagi ada lagi ini ceritanya, baru-baru banget ini. Di WA group seorang kayaknya ini panti asuhan diwawancara. Wah, panti asuhan ini tidak dalam masa pandemi ini tidak mendapatkan bantuan lagi dari donatur dan lain sebagainya. Kemudian akhirnya saya saya kasihan gitu. Saya kasihan dengan orang ini. Kemudian saya bantu, Pak. Halo? Masih bisa didengar ya? Bisa. Oh, masih. Bisa ya? Soalnya Pak Jaronya freeze di saya gini. Oh, bisa kok, bisa. Bisa ya, Pak Jaro. Oke. Ya. Jadi kemudian wah, saya mikir lagi nih. Ini kenapa ini gitu ya? Saya bantu, kemudian mulailah terjadi huru-hara lagi. Teman-teman saya, ini teman SMA yang kali ini, bilang bahwa hati-hati dengan si pegawai panti asuhan ini gitu ya. Jadi kayak staff dari ini sepertinya setelah dicek itu yayasannya nggak benar gini gitu. Waduh, jadi ada pros and cons Pak Rudi gitu. Ada pros and cons antara kami semua itu di situ. Saya diem aja. Di situ ternyata ada yang itu gini. Kayaknya bener kok, ada kok. Di BCA-nya memang yayasannya bener gitu ya. Terus ada yang bilang ini pokoknya itu rame Pak gitu. Dalam saya bilang gini. Itu tadi yang Bapak bilang tuh ngena banget ke saya. Sudah deh gitu ya. Kalau kau mau membantu nggak usah dipikir, nggak usah diapa-apain, itu kena banget Pak gitu. Ini pengalaman saya Pak. Gitu. Tapi again saya toh bantuan saya itu banyak banget, ya enggak gitu. Itu adalah bentuk kasih saya yang saya ingin. Soalnya saya itu terus terang aja masa pandemi ini juga ingin tergerak untuk membantu gitu Pak Rudi. Gitu. Jadi itu sih Pak ya. Jadi benar selalu ada godaan di luar saya yang untuk ngomong, loh hati-hati gini ya kayak itu tadi. Jadi ini saya kasih contoh 2 itu Pak. Itu aja sih kira-kira Pak Rudi. Tapi terima kasih Pak Rudi. Ayatnya ini sangat menguatkan saya gitu. Untuk saya bersikap
untuk yang akan datang bagaimana kalau kita mau berbuat kebaikan itu apa sih yang harus kita iniin gitu. Sudahlah gitu. Saya senang banget dari awal. Saya ngikutin banget sampai saya catat, Pak. Terima kasih Pak Rudi. That's it. Thank you. Terima kasih Lala. Bapak Ibu yang Pak Rudi atau ada tanggapan Pak Rudi? Ya, intinya begini. Jadi ayat tadi kan bukan juga mau mengatakan bukan juga mau mengatakan kita nggak hati-hati gitu ya. Jadi kalau Lala dengar dari teman lain gini-gini juga nggak apa-apa sih. Tapi juga tadi balance tadi itu gitu. Jadi pada akhirnya memang kalau itu sebuah gerakan hati, ya sudah kita lakukan aja apa yang harus kita lakukan. Tapi bahwa sikap berhati-hati itu juga bukan berarti sikap yang keliru gitu ya. Hanya kan tadi pengkhotbah kan mengatakan yang keliru itu kan kalau senantiasa ya kan, orang mau nabur senantiasa lihat angin, kapan naburnya gitu loh, ya kan itu masalahnya ya kan. Orang mau menuai lihat awan ya kan, nah itu kan jadi malah lucu gitu kan. Awan itu kan sebentar terang, tahu-tahu gelap gitu kan. Biasa itu matahari kita kan begitu itu kan, kita kalau musim hujan begini itu kadang-kadang kan, awas jemuran udah gelap, kita keluar tahu-tahu terang lagi gitu. Jadi ya oke lah bahwa kita diberi hikmat untuk berpikir itu penting, tapi ya akhirnya seperti yang Lala katakan, ya udahlah kalau memang kita mau lakukan ya lakukan. Ya, sepanjang itu sudah melewati sebuah evaluasi yang singkat dan baik, ya udah. Ya, iman kita mengatakan lanjut gitu. Ya. Terima kasih Pak Rudi. Ya. Mari Bapak Ibu yang lain. Pak Arwadi, silakan Pak. Di-unmute dulu Pak. Unmute. Di sebelah kanan atas. Oh, Pak Arwadi pakai laptop atau HP? Oh, HP. Waduh, saya nggak pernah punya gambaran. HP juga saya nggak tahu. Ada di mana ya, Pak? Tetap di sebelah kiri bawah atau gimana ya? Biasanya di kanan atas kalau sebelah kiri bawah, Pak. HP juga sebelah kiri bawah. Oh, kiri bawah. Layarnya mesti disentuh dulu supaya kelihatan. Ya, gitu. Oh, disentuh layarnya dulu. Udah, silakan Pak Arwadi. Oke. Ya, oke. Sekarang bisa dengar ya? Bisa Pak, silakan Pak. Pak Rudi tadi semua penjelasan dari ayat pertama sampai yang ke-6 itu sudah cukup jelas. Tapi ada hal yang tadi yang ayat pertama Pak Rudi mengatakan bahwa hidup ini seperti spiral. Dan kemudian yang saya belum ketemu adalah kaitannya hidup seperti spiral dengan kebaikan hati itu bisa tolong jelaskan Pak Rudi. Oh ya, jadi terima kasih Pak Rudi. Silakan Pak Rudi. Baik, jadi dengan pemahaman hidup yang berputar tadi seperti spiral itu, maka berarti apa yang kita lakukan itu juga nanti akan kembali kepada kita, meskipun tidak melalui orang yang sama, bisa juga melalui orang lain atau nggak tahu lah ada peristiwa apa gitu ya. Artinya sebuah kebaikan yang kita tabur, kita juga akan menuai. Mungkin kalau gampangnya seperti itu, hukum tabur tuai tadi. Ya, kita akan menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Ya, jadi pemahaman spiral itu begitu. Ya, jadi kembali seperti tadi, kebaikan itu digambarkan seperti kita melempar roti ke air. Nah, tapi setelah itu kita mendapatkan roti itu kembali. Lama setelah itu, memang nggak tahu kapan ya. Tapi semua yang kita lakukan itu
ada buahnya, akan kembali kepada kita. Ya, apa yang Lala lakukan ke panti asuhan, ke apa itu, semua ada, pasti ada. Ya, tidak selalu melalui panti asuhan itu, tetapi melalui orang lain atau siapapun. Kira-kira seperti itu, Pak Arwadi. Apakah bisa menangkap atau mau diperdalam lagi, silakan. Oke, udah jempol. Pak Rudi, mungkin saya nyelingi, Pak Rudi. Ya, Apakah hanya kebaikan hati yang berlaku seperti itu? Gitu. Apakah ini bisa sejajarkan dengan pemahaman hukum karma, Pak Rudi? Mohon penjelasannya. Oh, ya, yang pertama bukan hanya kebaikan hati. Jadi pengkhotbah itu memahami secara umum bahwa hidup itu seperti itu. Ya, jadi tidak hanya bicara tentang kebaikan hati. Apapun. Makanya tadi kan saya cerita tentang tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari ini, ya kan. Kalau sekarang ada kalau sekarang ada perang, zaman dulu ada perang, ya nanti someday juga ada perang lagi gitu loh, ya kan. Jadi orang seringkali mengatakan, wah ini beda, ini perangnya. Enggak, itu sama aja. Cuman ya senjatanya yang beda. Zaman dulu perangnya pakai pedang, pakai tombak, sekarang perangnya pakai senjata yang lebih modern kan gitu kan. Tapi ya pakai data. Intinya podo perang gitu kan. Ya. Nah, jadi hidup itu begitu, berputar seperti itu, dan apa yang ada akan selalu ada gitu ya. Nah, ada pandemi, ya ada pandemi lagi gitu kan. Jadi berputar aja. Ada resesi ekonomi, ya ada resesi ekonomi lagi, ya kan. Ya, semuanya berputar seperti itu. Ya, that's life. Dan di tengah-tengah kehidupan yang seperti itulah Tuhan menempatkan kita, dan Tuhan memanggil kita untuk melakukan kebaikan. Dan kita harus ingat, ketika kita melakukan kebaikan, maka nanti juga berputar lagi, ada kebaikan juga yang Tuhan bawa kepada kita. Tidak tahu bentuknya seperti apa. Jadi kira-kira bagaimana kaitannya dengan pemahaman hukum karma itu, Pak Rudi? Beda. Kalau hukum karma itu kan semacam bukan sebuah gerakan berputar yang natural, tetapi sebuah mata gitu. Iya, sesuatu yang secara sengaja diciptakan untuk kemudian nanti kita bisa menuai apa yang kita secara sengaja lakukan itu. Ya kan? Lalu kita menuainya juga beda. Kita menuainya bisa lebih kan, naik tingkat gitu kan. Kalau kita hukum karma kan, kalau kita melakukan kebaikan terus nanti. Nah, yang kedua hukum karma itu kan dikaitkan dengan kelahiran kembali. Bukan dikaitkan dengan hidup yang sekarang ini yang berputar, tapi dikaitkan dengan kelahiran kembali. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, nanti pada waktu kelahiran kembali kita naik tingkat ya. Tadinya kita tadinya anggota jemaat, nanti lahir kembali jadi penatua, jadi pendeta. Enggak lah, sama aja pendeta atau penatua sama aja. Ya, naik tingkat jadi manusia. Ya, gitu kan mereka kan begini. Kalau yang memahami hukum karma itu kan mereka membagi masyarakat itu dalam strata-strata kan. Ada kasta paria, ada kasta sudra, ada kasta kesatria, ada kasta brahmana. Nah, itu naik tingkatnya di situ gitu ya. Tapi kalau kita nggak melakukan kebaikan, jelek terus, ya turun tingkatnya gitu kan. Tadi ini pendeta, nanti lahir kembali, jadi ini malah jadi kebo, benar, ya, jadi binatang gitu. Nah begitu. Ya, agak sedikit beda dengan yang pengkhotbah ungkapkan. Kalau pengkhotbah itu lihat hidup nih
secara umum dia mengamati hidup ini. Jadi dia tidak bicara karma, tidak bicara kelahiran kembali. Dia hanya melihat bahwa hidup ini memang pada satu sisi bergerak ke depan, tapi pada sisi hidup itu berputar, ya berulang begitu. Itu aja yang pengkhotbah mau mengatakan. Terima kasih Pak Rudi. Yuk, Pak Ibu yang lain silakan. Pak Jarwo. Pak Nurdin mau. Iya, menarik barusan yang disampaikan pertanyaan Pak Jarwo. Pak Rudi, saya ingin, kalau kita teringat cerita Yakub ya, Yakub kan nipu Esau tuh, bahkan nipu Ishak, ya. Dan setelah itu dia tertipu juga akhirnya sama Laban kan, karena maunya ke Rachel dapatnya Lea gitu kan. Itu apakah itu sama dengan yang spiral tadi atau gimana? Yakub juga ditipu anak-anaknya. Saya kira dalam pemahaman pengkhotbah memang seperti itu. Ya, jadi kan pengkhotbah itu agak berbeda memang kan pemahamannya dengan misalnya Rasul Paulus. Rasul Paulus itu kan melihat waktu itu linier ke depan gitu. Tapi kalau pengkhotbah memang dia agak filosofis gitu ya. Jadi dia melihat, oke, saya setuju waktu itu linier, tapi saya juga nggak lihat cuma linier saja. Saya lihat ada ya aja. Kalau kita memang suka nipu dan sebagainya, ya someday kita ketipu gitu kan. Ya biasa aja lah begitu. Ya, apa itu bagian konsekuensi dari sebuah dosa gitu Pak? Jadi kalau walaupun kita sudah bertobat, minta ampun, tapi tetap ada satu konsekuensi yang harus dijalani. Iya, lebih pada hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, ya kita akan menuai. Gitu. Bahwa kita bertobat, iya. Tuhan menerima pertobatan kita, Tuhan mengampuni dosa kita. Tetapi apa yang kita tabur, tetap saja kita akan menuai. Bentuknya apa ya kita nggak tahu. Tapi hukum tabur tuai itu ada. Pertobatan tidak menghilangkan konsekuensi dosa ya Pak. Oke, Bapak Ibu yang lain silakan. Bu Ratna. Monggo Bu Ratna. Sekali penjelasan dari Pak Rudi, saya senang sekali. Bagus, saya tidak ada tambahan, apalagi setelah mendengarkan kesaksian-kesaksian yang lain, jadi itu menambah kuat gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ibu Grace, apakah enggak menanyakan sesuatu? Ibu Grace, silakan. Pas, Pak. Pas. Terima kasih, Ibu. Jelas semua, Pak. Bapak Ibu yang lain, mari. Kakak Eni Jen. Kakak Eni Jen masih selamat malam Pak Rudi. Selamat malam Bu Eni. Apa kabar? Baik. Kalau tadi Pak mengenai kehidupan yang spiral jadi sesuatu yang baru gitu Pak. Terus apa yang Tuhan tunggu ya? Maaf Pak, kalau melebar nanyanya. Okay. Maksudnya gimana? Yang Tuhan tunggu itu maksudnya gimana? Maksudnya kan Tuhan, ya, pemahaman saya Tuhan begitu sabar menunggu manusia menerima anugerah keselamatan. Nah, ini kayak pandemi itu tadi Pak Rudi juga bilang zaman dulu juga ada gitu. Jadi semua nggak ada yang baru, semua terjadi gitu. Udah pernah terjadi. Terus maksudnya gimana sih Pak? Iya. Itu aja. Maaf melebar nih Pak. Jadi apa? It's okay. Topiknya tentang kebaikan, tidak ragu melakukan kebaikan, tapi ya kok ada satu hal yang menggelitik saya gitu.
Makasih Pak. Ya. Jadi gini, perputaran itu harus dibedakan dengan apa ya? Dengan karya Tuhan. Kan justru pengkhotbah meyakini bahwa di tengah-tengah atau di dalam perputaran itu, dalam spiral itu, Allah itu hadir secara misterius. Ya. Lalu kemudian Allah itu bekerja secara misterius yang kita tidak tahu gimana Allah bekerja, tetapi Allah akan membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Itu Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia akan membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Jadi di tengah-tengah perputaran itu Tuhan berkarya. Tuhan nggak diam, Tuhan berkarya dan Tuhan akan membuat semua jadi baik. Tuhan tahu bahwa memang hidup itu kayak gitu, bahwa hidup itu berputar, bahwa manusia itu ya nggak ada yang baru, kadang-kadang ya begini, kadang-kadang begitu, ya. Tetapi Tuhan tetap berkarya dan Tuhan mengintervensi ke dalam perputaran itu dan menjadikan apapun yang terjadi, perputaran-perputaran yang terjadi itu menjadi sesuatu yang baik dan sesuatu yang indah pada akhirnya. Jadi bahwa sesuatunya itu memang berputar, iya, nggak ada yang baru, iya. Dan pengertian tidak ada yang baru itu juga bukan berarti begini, bukan berarti sama persis gitu, enggak. Esensinya sama, esensinya. Ya. Tadi kan saya mengatakan yang esensinya perang itu kan sama, bahwa ada konflik, ada peperangan, itu kan sama esensinya. Tapi bukan berarti perangnya sama. Perang zaman dulu dia pakainya pedang, pakai tombak, ya kan, tentaranya. Sekarang dia pakainya kan senjata yang lebih canggih, pakai senapan, pakai peluru kendali dan sebagainya. Jadi perangnya beda, tapi esensinya itu perang sama gitu, nggak berubah gitu. Ya, peperangan itu ada. Gitu. Nah, tapi yang menarik adalah kalau dikaitkan dengan Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah perputaran itu, perputaran kehidupan itu, dan Tuhan berkarya untuk membuat semua menjadi baik, menjadi indah pada waktunya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus meyakini itu. Kalau Bapa kita yang di sorga berkarya seperti itu, kita pun harus ikut di dalam karya Tuhan. Kita harus meyakini bahwa apa yang saya lakukan, kebaikan yang saya tabur, oke lah ini berputar begitu saja, tetapi kita tahu bahwa pastilah itu semua akan menjadi dalam berkat Tuhan menjadi indah pada waktunya. Ya akhirnya ya udah lakukan aja apa yang kita lakukan, kira-kira seperti itu. Ya kalau kita memang digerakkan oleh Tuhan, ya lakukan aja. Apakah menjawab, Bu Eni? Ya, mari silakan. Oh iya. Silakan. Iya sih. Kalau dari penjelasan Pak Rudi ini, saya jadi nangkepnya memang tidak ada sesuatu yang baru. Jadi pengkhotbah ini ngomong soal kebaikan itu melulu bukan orang yang kita bantu, tapi justru pembentukan pemrosesan diri kita supaya kita menjadi ya selain saluran berkat untuk orang, tapi membentuk karakter kita, gitu ya Pak? Ya. Memproses kebaikan, maksudnya gimana ya? Memberi kebaikan untuk supaya kita nih yang diproses sama Tuhan gitu. Jadi kan firman Tuhan itu pedang yang bermata dua. Itu ada ayatnya. Jadi apa yang kita lakukan pada orang lain tentu itu punya makna untuk dia. Tapi pada lain sisi ternyata apa yang kita lakukan itu juga punya makna buat kita. Gitu. Jadi membentuk kita juga. Oke. Ya. Makasih Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Kak Eni Jen. Terima kasih Pak Jarwo. Bapak Ibu yang lain, silakan. Siapa? Pak Rudi boleh bertanya. Oh, sebentar. Bu Sri, silakan. Pak Yosef, tunggu dulu ya Pak Yosef. Bu Sri dulu. Silakan Bu Sri. Aduh, maaf Yosef. Begini Pak Rudi, saya juga cari-cari
ayatnya lupa. Ada ayat yang mengatakan bahwa kita kalau mau membagi berkat itu mendahulukan saudara kita. Nah, saya lupa deh ayatnya di mana. Iya, ada ayatnya. Ya. Iya, jadi kadang-kadang pada waktu Tuhan memberi berkat, sampai dengan hari ini, walaupun saya awalnya dari seberang, tapi saya selalu mendahulukan saudara-saudara atau teman-teman Kristiani. Sejauh ini, saya membagi berkatnya hanya bagi saudara aja, saudara yang masih Muslim ya. Tapi untuk yang lain, saya kadang-kadang jadi nggak tergerak gitu. Apakah saya salah, Pak? Itu aja pertanyaan saya. Iya. Sebetulnya begini. Kita ini anak-anak Tuhan. Ya. Nah, kita harus mengenal dulu siapa ini Bapak kita. Allah itu adalah Allah yang menerbitkan matahari untuk orang baik, tapi juga buat orang jahat, gitu ya. Jadi Tuhan itu Allah yang berkarya untuk semua orang, gitu ya. Keselamatan juga Tuhan hadirkan sebenarnya untuk semua orang, gitu ya. Bahwa ada orang yang menerima itu untuk semua orang. Tuhan nggak milih-milih gitu ya. Tapi bahwa ya itu tadi hidup itu memang orang punya hak untuk menerima, menolak. Gitu ya. Jadi itu dulu Tuhan tidak membedakan karena kenapa? Karena kalau kembali kepada manusia itu sebenarnya kan sesama manusia itu kan semua sama pada keturunan Adam dan Hawa gitu kan. Kita semua kan balik ke situ gitu. Tidak pikir agamanya apa, sukunya apa atau apa, itu kan sudah proses yang sangat panjang yang kemudian membedakan manusia satu dari yang lain, tetapi sebenarnya awalnya itu sama dan awalnya ya semuanya begitu. Ya kan? Tapi sekali lagi bahwa ada yang menolak, ada yang kemudian berbuat jahat dan sebagainya. Nah, disitulah kemudian muncul konsekuensi logis daripada hukum-hukum yang Tuhan sudah berikan. Nah, sekarang ya, kita balik pada berbuat baik. Ya. Nah, bagaimana sekarang kalau kita melakukan kebaikan itu harusnya ke siapa saja? Prinsip umum itu ke siapa saja. Cuma kita kan nggak bisa juga berbuat baik pada orang seluruh dunia, itu kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena kita juga punya keterbatasan. Apa yang bisa kita lakukan juga sangat terbatas, gitu kan. Nah, karena itu lalu kemudian kalau kamu harus diperhadapkan pada sebuah pilihan, ya mestinya karena kita terbatas, ya pilihlah yang terdekat. Tapi ini pilihan. Jadi pilihan ini, jadi ayat itu berbicara tentang sebuah pilihan. Nah, ayat yang bergeneralkan menjadi sebuah perintah bahwa kalau begitu kamu nggak usah memperhatikan yang lain, kamu perhatikan saja yang ini. Itu bukan begitu. Ya. Ayatnya maksudnya nggak begitu.
ayatnya itu adalah bahwa dalam segala keterbatasan, kalau kamu harus milih dalam keterbatasanmu, ya pilihlah ini, begitu. Ya, tapi apapun agamanya, apapun sukunya, ya mereka adalah sesama kita dan mereka dicintai Tuhan. Sama Tuhan mencintai kita. Jadi Tuhan nggak pernah membenci mereka, meskipun mereka mungkin menolak Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Nah, kita pun juga dipanggil untuk mengasihi kita, gitu kan. Hanya tadi kita punya keterbatasan, kadang-kadang dalam kasus tertentu kita diperhadapkan pada pilihan. Ya. Tapi sepanjang kita tidak diperhadapkan pada pilihan, ya sebenarnya panggilan kita pada setiap orang, bahkan kadang-kadang Tuhan memperhadapkan kita justru pada orang-orang yang bukan pilihan kita kadang-kadang gitu, ya kan? Karena apa? Ya karena orang lain yang dekat dengan kita ternyata justru nggak butuh, yang ini malah yang butuh kok misalnya gitu. Ya nggak apa-apa, bantu aja yang butuh ini gitu. Ya meskipun itu bukan pilihan kita. Kalau harus milih gitu. Seperti itu, Sri. Jadi apa ya? Iya, Ayat itu ada, tetapi ayat itu sebenarnya berbicara spesifik tentang sebuah pilihan dalam keterbatasan. Ayat 10, Pak. Ya. Galatia 6 ayat 10. Galatia 6 ayat yang ke-10. Ya, yang dicari Bu Sri tadi, Pak. Mari kita Bu lihat. Ala juga menunjukkan di chat. Oh, sorry, saya tadi sibuk menjawab, udah nggak lihat chat lagi. Ya. Nah, itu kan jelas sekali itu. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Jadi prinsip umumnya semua orang, ya. Tetapi terutama kawan kita seiman. Nah, ini adalah yang utama itu loh Pak, yang bikin. Iya. Nah, terutama itu dikaitkan, konteksnya dikaitkan dengan sebuah di tengah keterbatasan. Oh, oke. Gitu. Kan kita juga nggak bisa semua orang, tapi kan saya nggak bisa bantu seluruh dunia, kan nggak mungkin gitu. Ya kan. Iya. Nah, kadang-kadang pilihan saya cuman ini tukang sapu di depan rumah saya yang tiap pagi saya temui gitu. Ya, kadang-kadang saya mikir juga, oh kalau gitu mungkin saya perlu berbagi dengan satpam di depan sana, bolehlah. Tapi ya pilihan gitu. Yang pertama saya temui pagi-pagi tukang sapu di depan rumah saya, ya saya lagi ada sedikit kue, lagi ada sedikit apa gitu, ya udah saya bagi aja, Pak, ini sarapan, silahkan buat sarapan gitu. Ya itu pilihan aja itu. Ya. Iya. Ya. Terima kasih Pak Rudi. Oke. Terima kasih Pak Rudi, terima kasih Bu Sri. Pak Yosef silakan. Ya. Terima kasih Pak Jarwo, Pak Rudi. Ya. Saya mau tanya Pak Yosef. Saya mau tanya sedikit nih masalah yang spiral kehidupan. Iya, mari. Kalau yang dari Pengkhotbah 11, saya rasa kita udah sepakat ya, memang harus begitu kita. Atau spiral kehidupan ini begini, apakah peristiwa lahirnya Yesus itu juga merupakan salah satu spiral kehidupan? Kalau saya lihat dari peristiwa Melkisedek itu, kira-kira begitu. Terus, kalau kita mengharapkan sesuatu yang baik itu terjadi, apakah bisa itu? Contohnya seperti bangsa Israel kan mengharapkan supaya, nah sekarang ini nih orang Israel ada kayak Raja Daud lagi begitu Pak. Jadi, nah jadi itu yang saya mau tanya. Terus peristiwa Tuhan Yesus itu apa? Merupakan spiral gitu Pak. Oke. Itu aja. Ya, jadi silakan Rudi. Ada hubungannya mau saya tanya karena Pak Yosef masuk setelah pembahasan selesai. Silakan Pak Rudi. Iya. Jadi begini,
Ya kalau spiralnya kan kelahiran, kalau kelahiran kan memang spiral itu kan selalu orang ya nikah lalu kemudian punya anak gitu ya, lahir, nanti anaknya nikah lagi, punya anak lagi, terus tentu tidak bisa disamakan dengan spiral yang disebutkan. Ini kan pengkhotbah ini kan mengamati hidup secara umum. Nah, dalam sesuatu yang umum itu kan selalu ada yang khusus. Sebenarnya ini sama dengan pertanyaan Bu Sri tadi, ya kan? Membantu secara umum pada semua orang. Kelahiran Tuhan Yesus jelas itu berkaitan dengan rencana keselamatan Allah. Kelahirannya kan tidak sama seperti kelahiran kita manusia pada umumnya, ya, karena tidak melalui persatuan laki-laki dan perempuan, tetapi dia dikandung oleh Roh Kudus. Jadi itu terkait dengan rencana Allah yang khusus, gitu ya. Kalau kita bicara soal kelahiran Tuhan Yesus, ya. Tapi kelahiran ya sama, ya, tiap orang dilahirkan dan nanti dia menikah, dia melahirkan juga dan sebagainya kalau kelahiran. Ya. Jadi beda Pak, tentu berbeda. Lalu pertanyaan yang kedua apa ya tadi ya? Sorry, saya nggak lupa mencatat ini. Di orang Israel itu sekarang kan mau raja sampai sekarang ini gitu. Dia kayaknya mengharapkan terjadi lagi begitu. Saya kira seperti itu kan kalau kita bicara spiral. Enggak Pak, jadi apa ya? Dalam pemahaman iman Yahudi, ini kita bicaranya bukan iman Kristen ya, iman Yahudi, itu Raja Daud itu memang menempati tempat yang khusus, ya, sampai puncak kejayaannya. Setelah itu kan kemudian kerajaan pecah dan terus hilang, gitu, turun ya. Sesudah Salomo kemudian pecah, lalu ada Israel Selatan, Israel Utara, lalu terus akhirnya melemah mereka itu. Nah, karena itu mereka itu dalam iman Yahudi, mereka meyakini bahwa nanti kalau kita memasuki akhir zaman nanti, itu sebelum itu terjadi, maka akan bangkit seorang raja di Israel, ya, yaitu Raja Daud yang kedua ini, gitu ya, yang akan menyatukan umat Israel, dan itu nanti Raja Daud itulah yang akan maju untuk berperang melawan Gog dan Magog dan sebagainya, begitu ya, itu tokoh-tokoh jahat dalam pemahaman mereka, begitu ya. Tapi apakah itu bagian dari spiral yang ada? Enggak juga. Ya, itu kan cuman pemahaman iman orang-orang Israel saja yang sebenarnya berbeda juga dengan pemahaman iman kita. Kalau pemahaman iman kita kan raja itu Yesus, bukan Daud. Tapi betul Yesus dikaitkan sebagai keturunan Daud. Jadi yang akan kembali, yang akan memimpin dalam peperangan akhir nanti itu adalah Yesus, ya. Yesus sebagai anak manusia yang akan kembali untuk melawan si jahat itu, ya, Gog dan Magog itu. Jadi ya agak sedikit berbeda dengan, tapi itu lebih terkait dengan apa yang dipahami oleh umat Yahudi. Jadi bukan dalam pengertian perputaran tadi. Ya. Kalau perputaran itu lebih pada kehidupan aja, Pak. Hidup itu pada satu sisi maju ke depan,
kita kan maju nih dari kecil bagi makin lama makin besar lalu menjadi tua, ya kan? Itu kan sebuah proses perjalanan ke depan. Tapi pada lain sisi dalam perjalanan ke depan itu ternyata banyak perputaran loh dalam hidup kita, ya kan? Banyak perputaran kalau kita mencoba mengingat-ingat dalam hidup kita itu. Oh iya, dulu saya ngalami ini, sekarang ngalami lagi. Oh iya, saya begini, sekarang saya begini lagi. Jadi secara umum saja kalau yang dipahami oleh pengkhotbah. Saya kira begitu, Pak Yosef. Ya. Terima kasih, Pak Rudi. Ya, terima kasih, sama-sama. Pak Yosef. Ya. Bapak Ibu yang lain masih ada? Silakan pertanyaan terakhir. Siapa ya? Pak David? Ya, selamat malam Pak Jarwo. Silakan, Pak Selamat David. malam Pak Rudi. Ya, Pak David, selamat malam. Apa kabar? Kabar baik, terima kasih Pak. Tadi kan ada tabur tuai Pak ya. Dan Tuhan memberikan indah pada waktunya ya. Kalau kita lihat ya, kalau kita baca misalnya Daniel ya, Sadrah, Mesa, itu pada akhirnya dia kan ditolong Pak. Nah, itu tidak habis pikir kalau misionaris Pak. Itu akhirnya kok jadi martir ya Pak. Akhir-akhirnya gitu Pak ya. Ya, oke. Nah, ini yang sampai sekarang saya menabur baik tapi kok akhirnya dijadikan martir gitu Pak. Nah, karena kan begini. Karena kita seringkali memaknai kata indah itu secara sempit. Hanya berkaitan dengan diri kita sendiri. Atau lingkungan kita yang sempit. Gitu. Padahal cara Tuhan berpikir itu beda. Indah itu bisa sangat luas sekali. Ya. Ternyata dari darah para martir itu terjadi pertobatan yang luar biasa. Bukankah itu indah? Ya, ketika para martir itu berjatuhan, darahnya mengalir, ternyata dari situ terjadilah sebuah pertobatan. Ya, suku Batak itu menjadi anak-anak Tuhan. Itu gara-gara apa? Gara-gara darah dari para martir, Nomensen, dan segala macam yang lain itu. Yang mengabarkan Injil di tanah Tapanuli sana. Nah, bukankah itu indah? Gitu. Jadi, indahnya itu kan itu tadi, kita nggak tahu cara Tuhan bekerja itu misterius. Gitu. Ya, indahnya Tuhan itu dengan indahnya kita itu kadang-kadang seperti langit dan bumi gitu, ya kan? Firman-Mu itu seperti langit dan bumi begitu. Jadi kadang-kadang kita berpikir indah itu ya mestinya nggak mati ya, indah itu mestinya tetap hidup ya, indah itu mestinya ya para misionaris itu berhasil. Ini kok enggak gitu, kok malah mati. Tapi ternyata justru ketika dia mati orang-orang bertobat. Mati syahid ya Pak. Nah, mati syahid. Nah, itu kan indah juga. Gitu. Jadi kita kadang-kadang memang tidak apa ya, otak kita terbatas untuk melihat apa yang Tuhan lakukan itu. Tapi ya kita percaya aja bahwa Tuhan membuat semua jadi indah pada waktunya. Indahnya ya nggak tahu. Itu kan sama seperti ini, teman-teman yang ya kena musibah, kena apa itu kan ya mosok indah gitu kan. Ya, tapi kita percaya bahwa melalui peristiwa itu Tuhan bekerja. Entah mungkin menjadikan anak-anaknya itu lebih tough, lebih apa ya bisa bertahan dalam hidup ini, kita nggak ngerti loh. Ya. Apa yang Tuhan akan lakukan kepada kawan-kawan kita, misalnya yang kena musibah, apa ya, Sriwijaya Air gitu, aduh, kok jatuh, kok itu apa itu indah? Nah, belum tahu dari peristiwa itu ternyata bisa muncul
benih-benih iman atau apa, kita nggak ngerti. Ya, pasti ada sesuatu yang Tuhan lakukan dan bikin semua jadi indah. Terima kasih Pak Rudi. Iya. Iya. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Pak David. Terima kasih Pak Jarwo. Bapak Ibu, sebetulnya perbincangannya semakin hangat, tetapi bagaimanapun juga waktu membatasi kita. Kita akan akhiri Pati Bulu malam ini sampai di sini. Sebelum doa penutup, perkenankanlah saya menyampaikan undangan untuk kembali hadir minggu depan, membawakan tema nasihat kepada orang muda yang dibawakan oleh Pendeta Riani dengan bahan dari Pengkhotbah 11 ayat 7 sampai 10. Sebelum kita menutup dengan doa, kita foto dulu untuk absen. Kak Eni Jen, nyalain videonya dong. Bu Olna, Pak Yakub, mumpung nggak pakai masker. Mumpung nggak pakai masker. Besok tugas ada pakai masker. Kalau fotonya onset kan pakai masker, nggak bisa senyum. Nah kalau di sini kan kita bisa senyum gitu. Iya. Bapak Ibu, saya akan motret 2 kali, ya, karena layarnya ada 2. Jadi tetap tersenyumlah, karena kita tidak pernah tahu kita di halaman berapa. 3, 4. Itu yang pertama, sebentar ya. Itu yang pertama. Klik di sana. Oke. Sekarang yang halaman 2. Halaman 2. 3, 4. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Sebentar. Kok begini? Kenapa? Oke. Terima kasih Bapak Ibu untuk hadirnya malam ini. Semoga yang disampaikan Pak Rudi boleh menjadi berkat bagi kita, dan kita semua dipersiapkan untuk menjadi berkat bagi yang lain. Sekaligus minta Pak Rudi menutup dalam doa ya Pak. Mari, Oke. Pak, silakan. Ya. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Engkau Allah yang berkarya secara misterius dalam kehidupan ini. Kadang-kadang jalan-Mu tak dapat kami pahami. Tetapi di dalam iman kami boleh meyakini bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan Engkau akan membuat segala sesuatu menjadi baik dan indah pada waktunya. Bapa yang Maha Kasih, kami sebagai anak-anak-Mu, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami, Engkau menyelamatkan kami, Engkau juga menuntun kami. Dan saat ini Tuhan, kiranya Engkau juga memampukan kami untuk kami boleh meneladan dan menjadi saluran berkat-Mu, melakukan kebaikan pada sesama kami. Hidup terus berputar, kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dan kami hadapi. Tetapi satu hal yang kami tahu, Tuhan hadir di tengah segala perputaran hidup, dan di dalam kehadiran Tuhan, kami boleh berjalan dan melewati hidup ini. Terima kasih Bapa, kami mempercayakan apa yang sudah kami pelajari pada malam hari ini, kiranya dalam berkat anugerah Tuhan, boleh berbuah di hati kami, dan juga boleh berbuah di dalam setiap perilaku kami. Kami mempercayakan semuanya dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Pak Rudi, terima kasih pelayanannya. Bapak Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Sama ya. Terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya. Berkati. Pak Rudi, Pak Jarwo. Terima kasih Pak Rudi. Kasih Onja. Kalau boleh dong penjelasannya itu Pak Pendeta. Ya. Bagus banget tuh, saya suka
penjelasannya ayat 1, terus ayat 2. Bagi dong Pak, kalau boleh Pak. Tadi saya nanti saya beberapa minta materinya ke Pak Rudi. Saya bagi di grup. Iya, Bagus iya. banget Nanti, tuh. Ya. nanti saya kirim ke Pak Jarwo ya. Nanti Iya, Pak. biar Pak Jarwo yang share. Oke, ya. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat malam. Pak Yakub. Ya. Makasih. Selamat malam. Terima kasih Om Jarwo. Terima kasih Pak Selamat Rudi. Rudi. Terima kasih. Good night.